Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gamal Farabi Chandra. Hari ini saya akan review skripsi yang dibuat oleh Asyifa Tasya Fadilah dari Universitas Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN. Judul skripsi ini implementasi algoritma K-means clustering untuk targeting ads. Studi kasus data pelanggan asuransi mobil IBM Watson Analytics. Oke, kita lanjut ke bagian abstraknya. Abstrak, pelaku bisnis online dapat meningkatkan penjualan pada bisnis mereka dengan menerapkan strategi pemasaran targeting ads yang memanfaatkan segmentasi data pelanggan. Untuk mendapatkan data pelanggan yang sudah dikelompokkan dalam machine learning, terdapat algoritma yang dapat digunakan untuk segmentasi data pelanggan, yaitu K-means clustering. Algoritma K-means clustering dipilih karena kemampuannya dalam mengelompokkan data berdasarkan kesamaan. Penelitian ini menggunakan dataset pelanggan asuransi mobil dari IBM Watson Marketing yang mencakup variabel Customer Lifetime Value atau CLV sebagai variabel dependent. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan referensi studi yang dapat diimplementasikan dalam alur pemasaran bagi pelaku bisnis online yang ingin meningkatkan keuntungannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan algoritma K-means clustering menghasilkan kelompok pelanggan yang berbeda berdasarkan karakteristik mereka, sehingga mudah dalam mendapatkan data input dalam targeting ads sehingga lebih efisien. Pengembangan ke depan dari penelitian ini dapat mencakup penggunaan dataset lokal untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil segmentasi dan pembuatan sistem dari penerapan algoritma K-means untuk segmentasi data pelanggan dapat digunakan oleh end user. Kemudian pada bagian landasan teori ada machine learning. Machine learning oleh Goldberg dan Holland tahun 1988 diartikan sebagai aplikasi komputer atau algoritma matematika yang dikombinasikan dengan proses pembelajaran data sehingga menghasilkan prediksi di masa yang datang. Selain itu, menurut Untoro et al. 2022, machine learning merupakan cabang ilmu dalam kecerdasan buatan yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang memungkinkan komputer berpikir seperti manusia dan dapat meningkatkan pemahaman mereka melalui pengalaman secara otomatis. Proses pembelajaran yang dimaksud terbagi menjadi dua tahap, yaitu training dan testing. Machine learning adalah salah satu komponen penting di bidang ilmu data yang berkembang. Dengan penggunaan metode statistik, algoritma dilatih untuk membentuk sebuah klasifikasi maupun prediksi sehingga dapat memberikan insight dalam proyek pengembangan data. Ada 7 tahap dalam machine learning, diantaranya mengumpulkan data, menyiapkan data, memilih model, training, evaluasi, parameter tuning, dan prediction. Dalam machine learning dibagi menjadi 3 tipe, di antaranya adalah supervised learning. Machine learning ini digunakan untuk membuat model dengan satu atau lebih variabel independen dan variabel dependen yang sesuai di dalam machine learning. Variabel independen disebut fitur dan variabel dependen disebut label. Dengan data input yang cukup, algoritma supervised learning dapat menghasilkan metode dari hubungan antar fitur dan label. Kedua, unsupervised learning. Menurut Pradono Iswara Nurhayati 2019, unsupervised learning adalah
satu jenis algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari kumpulan data yang terdiri dari input tanpa respon yang diberi label. Machine learning ini beroperasi tanpa menggunakan data label. Sebaliknya, algoritma ini bertugas menyortir titik data ke dalam kelompok, membersihkan data, atau menemukan struktur dalam kumpulan data. Yang ketiga, reinforcement learning. Di dalam machine learning tipe ini tidak ada dataset training. Algoritma ini didesain untuk mencoba beberapa aksi atau jalan dari sebuah sistem penghargaan, sasaran, atau batasan yang memberikan umpan balik tentang kualitas pilihannya. Dalam penelitian algoritma K-means clustering yang digunakan termasuk pada tipe unsupervised machine learning karena algoritma ini tidak memerlukan label pada data inputnya. Kemudian K-means. K-means menurut Witten 2005 merupakan algoritma dalam data mining yang bisa digunakan dalam mengelompokkan atau clustering data. Selain itu, menurut Buslim 2020, algoritma K-means adalah metode untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan atributnya ke dalam K-partisi berdasarkan kriteria yang akan ditentukan dari data yang luas dan beragam. Banyak sekali pendekatan yang dilakukan oleh cluster, di antaranya seperti membuat aturan yang mendikte keanggotaan di dalam grup sama berdasarkan tingkat persamaan di antara anggotanya atau dengan membuat kumpulan fungsi yang mengukur beberapa properti dari kelompokan tersebut sebagai parameter sebuah clustering. K-means merupakan algoritma dengan metode unsupervised machine learning karena menarik kesimpulan dari dataset dengan input data labeled response. Rado Iswara Informatika 2019. Dari kajian literatur yang dilakukan oleh William Santoso pada tahun 1993 ditemukan bahwa kombinasi penggunaan algoritma K-means menghasilkan performa tinggi. Menurut Rohmah 2021, tahapan K-means sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah klaster. Penentuan jumlah klaster ini tidak harus lebih banyak dari jumlah kriteria yang ada. Yang kedua, menentukan titik pusat klaster atau centroid. Jika akan dibuat 3 klaster, penentuan titik pusat klaster atau centroid ini diambil dari nilai minimal, rata-rata, dan maksimal. Sedangkan bila ingin membuat 2 klaster, penentuan titik pusat klaster atau centroid hanya diambil dari nilai minimal dan maksimal pada setiap kriteria. Yang ketiga, menghitung titik data objek dengan titik pusat centroid. Pada tahap ini dapat dilakukan menggunakan rumus Euclidean distance. Mengelompokkan data objek untuk yang keempat, mengelompokkan data objek untuk menentukan anggota klaster berdasarkan jarak minimum. Setelah menghitung jarak, diambil nilai minimum yang diberikan nilai 1 dan lainnya 0, di mana nilai 1 untuk data yang ditempatkan pada klaster dan nilai 0 untuk data yang ditempatkan ke klaster yang lain hingga membentuk suatu matriks. 5. Kembali ke tahap 2, pengulangan sampai poin 4 akan kembali dilakukan hingga nilai tiap klaster tidak berubah tempat. Semua tahapan tersebut sesuai dengan pengaplikasian K-means clustering pada penelitian ini. Dalam supervised learning, label data sudah diketahui sehingga evaluasi yang dilakukan dengan menghitung tingkat kebenaran dengan membandingkan nilai-nilai prediksi dengan label-label tersebut. Namun dalam unsupervised learning, label-labelnya tidak diketahui yang membuat sulit untuk mengevaluasi tingkat kebenaran karena tidak ada acuan yang jelas. Meskipun demikian, dengan konsisten, algoritma clustering yang baik memiliki variasi yang kecil dalam kelompok atau titik data dalam kelompok memiliki kesamaan satu sama lain, dan variasi antar kelompok yang besar.
Dalam artikel yang ditulis oleh Kei-Jen Wong, ada dua jenis metrik evaluasi untuk pengelompokan. Yang pertama ada metrik eksentrik. Metrik-metrik ini membutuhkan label-label acuan yang mungkin tidak tersedia dalam praktiknya. Yang kedua, metrik insentrik. Metrik-metrik ini tidak memerlukan label acuan atau dapat diterapkan pada sebuah hasil pembelajaran tanpa pengawasan. Metrik evaluasi intrinsik membutuhkan label-label acuan sebagai pembanding untuk mengevaluasi kualitas pengelompokan. Namun dalam kebanyakan kasus, label-label acuan ini tidak tersedia atau tidak dapat diperoleh dengan mudah. Oleh karena itu, dalam evaluasi unsupervised learning, metrik-metrik insentrik digunakan sebagai alternatif. Metrik-metrik insentrik ini melibatkan pengukuran kualitas pengelompokan berdasarkan struktur internal data yang diamati tanpa memerlukan label acuan. Contoh metrik insentrik yang umum digunakan adalah yang pertama, silhouette koefisien. Menurut Kurniawan 2021, koefisien siluet digunakan untuk mengukur kekonsistenan klaster data. Koefisien siluet mengukur jarak antara kelompok dan jarak dalam kelompok. Menurut skor yang lebih tinggi menunjukkan kelompok yang lebih teridentifikasi dengan baik. Koefisien siluet dari sebuah sampel mengukur jarak rata-rata dari sampel tersebut dengan semua titik lain dalam kelompok terdekat berikutnya dibandingkan dengan semua titik lain dalam kelompoknya sendiri. Koefisien siluet dapat digunakan saat ingin memiliki dasar perbandingan dan ingin mendefinisikan kelompok yang baik sebagai kelompok yang terdefinisi dengan baik, yang padat dan terpisah dengan baik. Yang kedua, Kalinski-Harabas Index. Indeks Kalinski-Harabas mengukur dispersi antar kelompok dibandingkan dengan dispersi dalam kelompok. Skor yang lebih tinggi menunjukkan kelompok yang lebih teridentifikasi dengan baik. Indeks Kalinski-Harabas atau kriteria rasio varian mengukur jumlah dispersi antar kelompok dibandingkan dengan jumlah dispersi dalam kelompok, di mana dispersi adalah jumlah jarak kuadrat. Indeks Kalinski-Harabas dapat digunakan saat menginginkan efisiensi karena indeks Kalinski-Harabas tepat dalam perhitungannya. Yang ketiga, Davis-Bouldin Index. Indeks Davis-Bouldin mengukur ukuran kelompok dibandingkan dengan jarak rata-rata antar kelompok. Skor yang lebih rendah menunjukkan kelompok yang lebih teridentifikasi dengan baik. Indeks Davis-Bouldin mengukur kesamaan rata-rata antara kelompok, di mana kesamaan membandingkan ukuran kelompok dengan jarak antar kelompok. Skor yang lebih rendah berarti bahwa kelompok tersebut relatif kecil dibandingkan dengan jarak ke kelompok lainnya, sehingga teridentifikasi dengan baik. Indeks Davis-Bouldin dapat digunakan jika menginginkan interpretabilitas, karena indeks Davis-Bouldin lebih mudah dihitung dibandingkan dengan skor siluet dan menggunakan jarak titik per titik. Dalam penelitian ini, penulis mengaplikasikan metode evaluasi insentrik nomor 1, yaitu siluet koefisien. Kemudian segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan merupakan strategi penting dalam pemasaran yang membantu perusahaan memahami dan memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan mereka. Menurut Deborah Agustina 2015, segmentasi pelanggan adalah pengelompokan pelanggan ke dalam beberapa kelompok atau klaster dengan karakteristik yang sama. Menurut Maina
tahun 2015 dalam European Journal of Business and Management, segmentasi pelanggan sangat penting dan diperlukan untuk setiap perusahaan untuk bertahan di pasar global karena tuntunan dari konsumen beragam dan harus dipenuhi seefektif mungkin. Oleh karena itu, perusahaan yang menjual sebuah produk atau jasa harus mengetahui siapa berbagai target pasar mereka dan mengelompokkan produk mereka dengan cara yang sesuai setiap segmen diidentifikasi. Studi dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa segmentasi konsumen dapat efektif meningkatkan tingkat permintaan suatu produk atau layanan suatu perusahaan. Kemudian Customer Lifetime Value. Customer Lifetime Value atau CLV merupakan salah satu pendekatan untuk kuantifikasi proyeksi laba yang diperoleh perusahaan dari setiap konsumennya. Nilai CLV bisa menjadi justifikasi bagi keputusan investasi pemasaran perusahaan. CLV dihitung dari keuntungan yang didapat dari para pelanggan, data, dan kemampuan. Yang dibutuhkan dalam menghitung CLV adalah dataset dengan waktu dan konten yang spesifik, teknik statik untuk memprediksi model masa depan dari kebiasaan pelanggan dalam perilaku pelanggan dalam hal frekuensi pengeluaran, tingkat pengeluaran, dan lama waktu pelanggan akan berlangganan perusahaan serta analisis untuk memahami sepenuhnya keterbatasan model yang digunakan dan implikasi dari asumsi yang dibangun ke dalam model CLV. Dua langkah dasar untuk mengevaluasi CLV adalah memproyeksikan arus kas bersih yang diharap diterima perusahaan dari pelanggan dari waktu ke waktu dan menghitung nilai dari aliran arus kas tersebut. Pada penelitian ini, variabel CLV yang berbentuk satu nilai numerik akan digunakan untuk variabel dependent pada proses data mining. Kemudian targeting ads. Dilansir dari website wartaekonomi.co.id tahun 2021, targeting ads merupakan bentuk iklan online yang berfokus pada sifat, minat, dan preferensi tertentu dari konsumennya. Targeting ads merupakan salah satu cara promosi menurut Submana tahun 2018. Promosi merupakan aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan mempengaruhi konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penerapan strategi ini adalah kita dapat menjangkau audiens yang tepat, personalisasi dengan tingkat lanjut, biaya lebih rendah karena saat mencapai batas anggaran iklan akan otomatis berhenti ditampilkan. ROI yang lebih tinggi karena dengan penawaran yang relevan, rasio konversi akan lebih tinggi sesuai dengan peningkatan penjualan dan pendapatan. Beberapa jenis dari targeting adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah demographic targeting. Iklan ini berfokus pada karakteristik audiens berdasarkan usia, jenis kelamin, gaji, kebangsaan, dan lainnya. Yang kedua, behavioral targeting. Iklan ini berfokus pada kebiasaan audiens yang telah mengunjungi atau melakukan pembelian sehingga akan menampilkan iklan yang sesuai dengannya. Yang ketiga, contextual targeting. Iklan ini berfokus pada konten yang ada pada situs web. Yang keempat, geographical targeting. Iklan ini berfokus pada lokasi audiens. Yang kelima, time targeting. Iklan ini berfokus pada periode ketika audiens menampilkan aktivitas online tertinggi. Yang keenam, device targeting. Iklan ini berfokus pada preferensi perangkat yang digunakan audiens. Pada penelitian ini, jenis targeting yang digunakan adalah demographic targeting, behavioral targeting,
dan geographical targeting yang berdasarkan dari penelitian terdahulu. Kemudian ada tools. Yang pertama Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang terbilang multiguna dengan filosofi perancangannya berfokus pada kemudahan atau keterbacaan kode menurut Zulfikar dan Ulum tahun 2022. Python adalah bahasa pemrograman yang bersifat dinamis, interpretif, berorientasi objek, dan memiliki semantik yang tinggi. Python diklaim menggabungkan kemampuan kapabilitas dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi fungsi pustaka standar yang besar dan komprehensif. Tujuan dibuatnya bahasa ini adalah membuat source code yang mudah dibaca dengan library yang lengkap sehingga memungkinkan programmer untuk membuat aplikasi yang mutakhir. Yang kedua, VS Code. VS Code atau Visual Studio Code adalah aplikasi open source untuk editor code yang dikembangkan Microsoft untuk sistem operasi Windows, Linux, dan macOS. VS Code mendukung beberapa bahasa pemrograman seperti Python, C++, Java, C#, PHP, Go, dan lainnya. Aplikasi ini mudah terintegrasi dengan GitHub dan memungkinkan untuk mengidentifikasi jenis bahasa pemrograman yang digunakan dan memberi warna sesuai dengan fungsi dalam rangkaian kodenya. Fitur lain yang ada dalam VS Code adalah memiliki kemampuan untuk menambah ekstensi berupa tambahan fitur yang belum ada di dalam VS Code. Kemudian yang ketiga, Kaggle. Kaggle merupakan situs yang berkaitan dengan data science, di mana situs ini kita dapat berbagi ide, mendapat inspirasi, bersaing dengan data scientist lain, mempelajari informasi dan trik coding baru, serta mendapatkan banyak kumpulan data yang nyata dan direferensikan sehingga bisa digunakan untuk melatih dan menguji proyek data science. Selain data, dalam Kaggle terdapat banyak kode yang dapat digunakan untuk belajar dan mempelajari cara orang lain menyelesaikan masalah dalam kode. Kode yang biasanya ditemukan dalam bentuk notebook atau dikenal sebagai Jupyter Notebook dalam file .ipnb, semua sumber daya yang terdapat di dalam Kaggle ini gratis. Kemudian ada penelitian sejenis. Yang pertama, penerapan K-means clustering untuk segmentasi pelanggan pada sistem pelanggan relationship management di PT Unisen Candi Indonesia pada tahun 2019 yang ditulis oleh Eviana Catur Putri, Gary Kusnanto, Claudio Julio Thomas dengan menggunakan metode K-means. Yang kedua, menentukan customer segmen dan segmen pasar UMKM food and desk dengan metode decision tree pada tahun 2021 oleh Baramukti Dewayana, Aripurno Wahyu Wibowo dengan metode decision tree. Yang ketiga, ada customer segmentation based on RFM model using K-means, K-medoids, and DBS scan methods pada tahun 2020 ditulis oleh Rahmawati Bersembiring Berahmana Fadagozo Muhammad Kan Kamol Cairuang dengan menggunakan metode RFM, K-means, K-medoids, dan DB-scan. Yang keempat, segmentasi dan klasifikasi perilaku pembayaran pelanggan pada perusahaan multimedia dengan algoritma K-means dan C4.5 pada tahun 2019 oleh Ella Nurela Sari dengan metode K-means dan C4.5.
Yang kelima, efektivitas strategi iklan dengan menggunakan Instagram Ads untuk meningkatkan penjualan dan branding produk studi kasus private.id. Pada tahun 2021 ditulis oleh Adisya Resti Rahmadanti, Krisnayanti Aditasari, Berto Mulia Wibawa, dan Satria Fadil Persada dengan menggunakan metode targeting ads. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah segmentasi pelanggan dengan metode machine learning. Penelitian Brahmana tahun 2020 membandingkan penggunaan metode K-means, K-medoids, dan DB-scan. Penelitian Nurela Sari tahun 2019 membandingkan penggunaan algoritma K-means dan C4.5 pada segmentasi perilaku pembayaran pelanggan, sedangkan penelitian Dewayana tahun 2021 menggunakan decision tree sebagai metode untuk menentukan segmentasi pelanggan, serta pada penelitian Adisya Resti Rahmadanti pada tahun 2021 menunjukkan pengaruh targeting ads dalam studi kasus yang terbilang efektif sebagai media pemasaran. Penelitian pada poin 1 hingga 4 sebelumnya membandingkan beberapa algoritma dalam segmentasi data pelanggan dan mendapatkan algoritma K-means clustering sebagai algoritma terbaik. Untuk penelitian kelima, dijadikan acuan pengembangan untuk penelitian penulis di mana adanya metode bantuan dalam mendapatkan data pelanggan. Pada penelitian sebelumnya, sudah banyak yang mengkaji penggunaan metode usulan K-means clustering untuk segmentasi pasar, namun belum ada yang mengkolaborasikan dengan segmentasi pasar menggunakan K-means yang hasilnya dapat digunakan untuk targeting ads. Dan mungkin untuk review singkat skripsi ini sampai di sini saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.